Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita berjumpa dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, edisi 8 Maret 2023. Baik, mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh dan jiwa yang sehat dan segar. Bapa, kalau kami akan menjalani aktivitas kami hari ini, kami ingin terlebih dahulu melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa menyatakan kebenaran firman-Mu melalui bimbingan Roh Kudus, sehingga kami dapat dimengertikan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau panjatkan doa syukur dan permohonan kami ini hanya ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 80. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Ya Allah, pulihkanlah kami, oleh Pendeta Wahyu Pramudia. Saya tidak akan membacakan ayat secara keseluruhan, tapi mungkin kita bersama bisa menyimak dari Alkitab kita beberapa ayat yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Hidup ini mempunyai kejutannya tersendiri. Kejutan adalah hal-hal yang tidak kita harapkan, namun terjadi. Beberapa kejutan itu melampaui harapan kita, sehingga kebahagiaan muncul. Namun, beberapa yang lain tidak memenuhi harapan, sehingga kesedihan terjadi. Kesedihan akibat pergumulan itu mempunyai daya guncang double dalam kehidupan orang percaya. Pertama, ia harus menghadapi masalah yang ada. Kedua, ia akan bergumul tentang keberadaan Tuhan di tengah masalah yang ada itu. Nah, hal inilah yang melatar belakangi Mazmur 80. Mazmur 80 adalah ungkapan ketidakberdayaan di tengah situasi hidup yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Situasi mereka digambarkan dalam beberapa ayat yang ada. Yang pertama, pada ayat 6 menggambarkan tentang kesedihan. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Yang kedua, kekalahan pada ayat yang ke-7. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Kesedihan dan kekalahan ini masih ditambah dengan persepsi bahwa mereka sedang dihukum oleh Tuhan. Hal ini nampak dari ayat 5. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Ketika pemazmur dalam situasi yang seperti ini, apa yang ia lakukan? 3 kali dalam Mazmur 80 ini ia berseru, Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat.
Pemazmur menyadari bahwa harapan untuk pemulihan kehidupannya hanya berasal dari Allah semesta alam. Frasa semesta alam atau Sebaot merujuk pada Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Pemazmur menyadari bahwa hanya Allah yang berkuasa yang menjadi harapannya. Pemazmur juga menggambarkan bagaimana Allah bertindak dengan penuh kuasa dalam sejarah umat Tuhan. Pada ayat yang ke-9, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Frasa selanjutnya, buatlah wajahmu bersinar, adalah permohonan akan perkenanan Tuhan. Frasa ini punya latar belakang kehidupan kerajaan, di mana ketika seorang raja berkenan, maka ia akan memandang ke arah orang yang memohon itu. Hal ini terlihat di ayat 15. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Harapan pemazmur untuk pemulihan hanya pada kekuasaan dan perkenanan Allah. Pemazmur menggambarkan dirinya seperti pohon anggur yang hidup atau matinya ditentukan oleh pemiliknya. Di dalam Yesus Kristus, kita mendapatkan jaminan perkenanan Allah itu. Ia sudah mati menebus segala dosa dan kesalahan kita. Di dalam Yesus Kristus, kita menyebut Allah penguasa langit dan bumi itu sebagai Bapa. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Di dalam Kristus kita mendapatkan jaminan kekuasaan Allah yang memelihara hidup kita. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Datanglah pada Kristus, Ia datang mencari yang terhilang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ingin mengucap syukur atas firman-Mu pagi ini. Kiranya kebenaran firman-Mu bahwa Engkau terus ada dalam hidup kami, bahwa Engkaulah yang memulihkan kami, bahwa hanya Engkaulah pengatur hidup dan mati kami. Dapat kami terus pahami, dapat kami terus maknai sebagai anak-anak Tuhan. Semoga seluruh kebijakan dan kebenaran yang ada dalam firman-Mu dapat menjadi pedoman dan cahaya bagi kami dalam menjalani seluruh aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.